Shalom, selamat hari Sabat kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada pada petang hari ini. Sebentar lagi kita akan menutup hari Sabat dan kita memasuki pekan bekerja. Pada saat ini saya, Pendeta Francis Mosembalo, akan menyampaikan renungan tutup Sabat untuk saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, waktu yang indah ini akan kami gunakan untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk membekali umat-umat Tuhan sepanjang pekan bekerja yang akan dihadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan tutup Sabat April 25 tahun 2020 berjudul Tuhan adalah kekuatan perisaiku. Beberapa Sabat lalu, tutup Sabat kita fokus juga di Mazmur 41 tentang Tuhan adalah perlindungan. Tapi di Mazmur 28 ayat 6-7 kita akan belajar mengenai Tuhan mazmur kekuatan dan perisaiku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Baik, sudah dapat semuanya? Kita baca. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita belajar dari Mazmur 28 ini seperti banyak ratapan lainnya. Mazmur ini membicarakan tentang perselisihan antara orang-orang yang beriman secara tradisional dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh asing. Jadi pemazmur sangat takut ya kalau ia akan mengalami nasib yang pasti menimpa lawan-lawan yang jahat. Bahwa pemazmur menganggap doanya dijawab. Jelas tampak dari perubahan dalam ayat 6 yang tadi kita baca. Dikatakan apa di kalimat pertama? Terpujilah Tuhan, ya. Nah, ini menyatakan ucapan syukur untuk doa yang sudah dijawab. Terpujilah Tuhan. Penyebab munculnya pujian ini harus dianggap sebagai tanggapan Allah atas seruan. Kalau saudara baca di ayat pertama dalam pasal 28 dan juga ayat kedua ya, mungkin saja pemazmur belakangan bisa saja dia baru menambahkan ucapan syukur ini. Atau ini bisa jadi ekspresi dari keyakinan batin bahwa Allah benar-benar telah mendengar dan tidak lagi berdiam diri. Baik, saudaraku, di dalam mazmurnya kita dapat melihat Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah perisainya, Tuhan penolong bagi Raja Daud. Jadi ada 3 alasan yang lebih dari cukup untuk membuktikan atau membuat putra Isai ini bersukacita, percaya kepadanya, memuji dia, dan bersyukur kepadanya. Bahkan Alkitab pun memberi banyak informasi yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupannya. Nah, rencana Allah yang menetapkan Raja Daud menjadi raja, kita tahu ceritanya, membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara bangsanya,
Bukan itu saja, tapi masih ada dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Tanpa kekuatan, tanpa perlindungan, dan tanpa pertolongan dari Allah, mustahil Daud dapat menghadapinya semuanya hingga dia tua. Jadi kita dapat melihat kehidupan Raja Daud, fakta menunjukkan tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin sulit dijalani. Itulah sekilas kita belajar dari seorang Raja Daud. Nah, bagaimana dengan kita semua, umat-umat Allah? Terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang kita andalkan. Ya, tujuannya supaya saudara dan saya belajar bergantung dan berharap padanya. Mungkin selama ini saudara mengandalkan kekuatan, saya seorang manajer, saya punya andil cukup besar, gaji saya cukup, saya tidak perlu mengandalkan Tuhan. Tapi hati-hati saudara, bisa saja Tuhan mengambil apa yang saudara andalkan itu. Tuhan ingin kita bergantung dan berharap kepadanya. Pertanyaan saya untuk saudara semua, siapakah yang selama ini kita andalkan? Ayo, betul sekali. Yang kita andalkan pasti hanyalah Tuhan. Jadi saya mengingatkan dan saya menganjurkan agar kita setiap hari harus, pertama, menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Yang kedua, akuilah Dia dalam setiap langkah. Yang ketiga, andalkan Dia dalam setiap aktivitas saudara. Amin. Mari kita lakukan. Menyerahkan diri sepenuhnya, seutuhnya. Akui Dia dalam setiap langkah saudara. Dan andalkan Dia dalam setiap aktivitas saudara. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Tetapi takutlah jika saudara mulai menjauh dari Tuhan. Saudara harus yakin bahwa di dalam Tuhan akan mendapat kekuatan dan kemenangan. Dan dengan yakin, saudara harus berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Haleluya. Percaya? Percaya. Itu pasti, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Allah. Walau perjalanan yang akan kita tempuh sepanjang minggu ini masih panjang dan belum tampak ujungnya, tetaplah saudara melangkah dengan iman. Ingat, selalu janji Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Buka Alkitabnya, ya, Yesaya 41 ayat 10. Apa yang dikatakan? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita ya. Pertanyaan berikutnya buat saudara. Tadi siapa yang saudara andalkan? Jawabannya Tuhan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ayo. Betul jawaban saudara. Karena Tuhan sendiri tidak suka melihat manusia, melihat saya, melihat saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Buka lagi Alkitabnya. Yeremia 17 ayat 5. Apa yang dikatakan Tuhan? Sudah dapat? Betul. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan
yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tahu masih banyak juga orang yang ada di sekitar kita, mungkin bisa jadi di rumah kita, yang sangat bangga menunjukkan jati dirinya. Ya, saya mampu. Ya, oleh karena apa? Saya dekat dengan pimpinan, saya dekat dengan manajer, saya dekat dengan seorang penguasa. Yang ingin saya ingatkan, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dijamin segala sesuatunya oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kita suatu jaminan dengan nyawanya sendiri. Dia mati di kayu salib. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Sebagai kesimpulan renungan pada petang ini, yang pertama, jika kita sudah mendapat jaminan atas hidup kita, maka saudara dan saya harus senantiasa menaati semua firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan, menjaga hati, tetap rendah hati, sabar, dan penuh sukacita. Yang kedua, jangan lagi kita merasa kuat karena dekat dengan seorang penguasa. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena itu saudara, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah menjamin kehidupan kita dari sekarang sampai masa depan. Amin. Kiranya firman ini menguatkan saudara dan kita semua dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan minggu bekerja. Tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas hari Sabat yang sudah kami nikmati. Terima kasih atas persekutuan umat-umat Tuhan yang Engkau berikan. Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biar itu menjadi bekal kerohanian kami menghadapi minggu bekerja saat ini. Tuhan sudah membuktikan bahwa Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Pada saat ini juga kami tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri. Kami tidak mau mengandalkan penguasa yang kami dekat dengannya. Tapi kami mau mengandalkan Engkau dengan kekuatan Yesus yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin hidup kami sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, saat ini Kau tahu kami masih beribadah di rumah. Kami masih bekerja di rumah. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Berikan kami perlindungan. Dan biarlah panjang minggu ini, apapun yang terjadi, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam segala usaha pekerjaan. Diberkatilah Engkau di setiap langkah kehidupan. Diberkatilah Engkau di dalam rumah tangga. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa menyertai engkau semua dari sekarang sampai Yesus datang. Hamba-Mu serahkan doa ini di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.